warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran logika matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan logika. Sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, silakan ya. Oke, kita lanjut. Penarikan kesimpulan logika. Ada 3 prinsip dalam penarikan kesimpulan yang sah, yaitu prinsip modus ponens. Nah, ciri dari prinsip modus ponens yaitu jika premis 1 P maka Q, premis 2 P sehingga kesimpulannya Q. Itu ciri dari ponens. Jadi P maka Q, premis kedua P sehingga habis menjadi kesimpulannya yaitu Q. Contohnya, jika Riko banyak membaca buku, maka wawasannya luas. Dan premis kedua, Riko banyak membaca buku. Sehingga kesimpulannya, apabila kita tulis dari pernyataan seperti premis 1 dan premis 2, sehingga kesimpulannya wawasan Riko luas atau kita sebut dengan Q. Contoh kedua, premis pertama yaitu jika Afira kehujanan, maka Afira akan masuk angin. Premis keduanya, Afira masuk angin. Apabila kita tulis dalam bentuk pernyataan atau simbol, P maka Q dan Q. Sehingga kesimpulannya apa? Apakah itu bisa disebut dengan modus ponens? Ya, itu bukan modus ponens, sehingga kesimpulannya belum kita bisa simpulkan. Jadi, kalau ciri dari modus ponens itu, maka hasilnya harus Q. P dan P, premis kedua harus P, sehingga hasilnya Q. Kalau yang ini, premis keduanya bukan P. Jadi, kita belum bisa menyatakan itu modus ponens. Nah, prinsip kedua yaitu modus tollens. Oke, agak berbeda ya. Kalau premis pertama P maka Q, premis kedua yaitu negasi Q. Kesimpulannya maka negasi P, seperti itu. Kalau modus ponens tadi, dia tanpa ada negasi. Dan hasilnya itu bilangan dari Q. Nah, sehingga kalau modus tollens ada perbedaan, yaitu ada negasi. Contohnya, premis pertama, jika saya berolahraga teratur, maka saya akan sehat. Saya tidak sehat. Nah, berarti kan negasi Q ya. Kalau kita tulis jadi P maka Q, negasi Q. Sehingga hasilnya jadi negasi P. Saya berolahraga teratur itu P, maka kesimpulannya saya tidak berolahraga teratur. Sehingga kesimpulannya negasi P. Contoh kedua, premis 1 negasi P atau Q. Premis kedua negasi Q. Sedangkan premis untuk modus tollens itu kan harus implikasi. Sedangkan premis 1 itu merupakan disjungsi. Sehingga kita harus mengubahnya menjadi implikasi. Ingat pembelajaran sebelumnya. Kalau ekuivalen dari negasi P atau Q itu bisa ditulis dengan P maka Q. Nah, jadi negasi P atau Q itu merupakan implikasi dari P maka Q. Sehingga kita bisa membuat premis keduanya tadi negasi Q. Nah, ini merupakan modus tollens. Negasi Q sehingga hasilnya negasi P atau P. Karena Q-nya, nah beda ya. Kalau di sininya negasi Q, maka hasilnya negasi P. Tapi karena di sini negasi Q dan di sini Q, berarti hasilnya harus P, bukan negasi P. Kalau di sininya. Nah, sehingga selanjutnya untuk prinsip silogisme. Prinsip silogisme ini ada P maka Q, Q maka R. Q dan Q kita coret sehingga menjadi P maka R kesimpulannya. Contohnya, premis pertama, jika X bilangan ganjil maka 2X bilangan genap. Premis kedua, jika 2X bilangan genap maka 2X plus 1 bilangan ganjil. Sehingga apabila 2X bilangan ganjil dan 2X bilangan genap dan 2X bilangan genap kita coret, sehingga kesimpulannya jika X bilangan ganjil maka 2X plus 1 bilangan ganjil. Atau kita sebut P maka R, seperti itu. Contoh kedua, saya rajin belajar atau saya lulus UN. Jika saya lulus UN, maka saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, apabila kita nyatakan dulu dalam bentuk simbolik, maka bisa tulis P atau Q untuk premis pertama, premis kedua Q maka R, premis ketiga negasi R. Nah, misalkan saya rajin belajar itu P. Q itu saya lulus UN.
dan R itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka premis pertama itu P atau Q, sehingga ekuivalennya dengan negasi P maka Q. Premis kedua Q maka R. Sehingga apabila kita simpulkan Q dan Q dicoret menjadi kesimpulannya negasi P maka R. Nah, dan di sana ada premis ketiga. Kita buat lagi negasi R. Apabila negasi P dan negasi R itu kesimpulannya maka P. Ingat, ini merupakan suatu modus tollens. Jadi, ini adalah kombinasi antara silogisme dan prinsip silogisme dan prinsip modus tollens. Nah, jadi kesimpulannya P. Kalau P berarti kesimpulannya saya rajin belajar dari pernyataan tersebut. Nah, itu saja tentang penarikan kesimpulan dari logika. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.